pada sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul bersilaturahim. Kira-kira ada yang udah pernah ketemu sama saya sebelumnya? Di mana ya? Pernah lihat di Trans TV? Kemarin nonton Trans TV Selalu Indah? Jamaah? Alhamdulillah. Suka nonton mungkin di TikTok? Suka nonton di YouTube? Yang biasa mungkin lihatnya di layar kaca, sekarang hadir di sini. Tidak ada dusta di antara kita. Kayak judul film ya. Alhamdulillah hari ini adalah syiar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Senang nggak Bu duduk di majelis Maulid? Tadi udah baca apa aja? Udahlah baca Yasin, baca tahlil, rawi, Maulid, sholawat, udah? Tinggal dikit tausiah, ntar tutup doa ya. Ibu dari jam berapa tadi duduk di sini? Jam 7? Jam 8? Ya, ini jam-jam segini jam-jam rawan. Perutnya udah mulai keroncongan. Ya, jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang Maulid, maka kita bicara tentang baginda Rasulullah SAW. Siapa yang nggak kenal dengan baginda Rasul? Manusia yang paling tinggi setianya, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik perangainya, sempurna, itulah baginda Rasulullah SAW. Al-bashar lakal bashar, manusia biasa, manusia tapi bukan manusia biasa. Bu, Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Al-bashar lakal bashar al-yakut bainal ahjar. Tapi Nabi itu mutiara di antara kerikil-kerikil. Kita ini kerikil-kerikil Bu, tapi baginda Rasul adalah mutiara. Ya, manusia tapi bukan manusia biasa. Ucapannya adalah wahyu, perangainya istimewa, akhlaknya luar biasa. Bu, baginda Rasulullah SAW ludahnya aja obat, keringatnya aja harum. Semakin banyak mengeluarkan keringat, semakin baginda Rasul mengeluarkan aroma yang harum. Baginda Rasul semakin keringetan, semakin berkeringat, Nabi semakin harum aroma tubuhnya. Bu, kalau orang Bogor sini bagaimana? Semakin keringetan bagaimana? Nggak usah saya sebutin, dan ibu ngirup aja sendiri ya. Baginda Rasul ludahnya itu obat. Pernah ketika itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di Jabal Tur ketika peristiwa hijrah. Kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah tuh tidur baginda Rasul di pahanya Sayyidina Abu Bakar, kakinya menutupi lubang, yang di lubang itu ada ular, ada kalajengking. Kemudian menahan nangis, menahan sakit, tetes air mata karena kakinya diinjak oleh kalajengking, nutupin lubang yang takut lubang itu keluar kalajengking. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Bu, dibasuh dengan ludahnya baginda Rasul, berhenti darahnya, sembuh lukanya. Baginda Rasulullah SAW. Ibu pernah nggak minta diobatin sama suami pakai ludahnya suami? Lagi pernah nggak? Kenapa nggak pernah? Dulu baginda Rasul al-bashar lakal bashar al-yakut bainal ahjar. Nabi itu bukan manusia biasa, tapi mutiara di antara kerikil-kerikil istimewa. Nah karena itu kita bersyukur hadir di sini karena kita menjadi khairul ummah. Kita sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad kudu bersyukur. Apalagi kaum perempuan. Perempuan itu harus semangat kalau bikin maulid. Kenapa? Karena perempuan terangkat derajatnya karena jasa baginda Rasulullah SAW. Dulu mah Bu, perempuan gak ada yang kayak sekarang. Dulu perempuan gak ada nilainya. Dulu perempuan mah hina. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib.
Ketika dikabarkan yang terlahir anaknya perempuan, wajah orang tuanya merah kehitam-hitaman, menahan malu, menahan marah, yang lahir anaknya perempuan. Dikubur hidup-hidup dulu zaman jahiliyah. Sekarang mah beda. Perubahan itu terjadi karena risalah Islam datang yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Sampai sekarang perempuan jadi mulia. Alhamdulillah. Ibu ngaji gak ada yang melarang. Ibu duduk dengan tenang, gak diusir. Perempuan mulia. Apalagi di Bogor ini pasti saya lihatin yang hadir di sini perempuan-perempuan yang berkuasa di rumahnya masing-masing. Ya. Naik motor aja perempuan itu semau-maunya. Lampu merah, hantem. Ada yang begitu? Mana orangnya? Stand ke kanan, belok. Mana dia orangnya begitu? Kayaknya mah ini nih pelakunya nih. Tapi gak ada yang berani ngomelin perempuan. Di rumah kira-kira yang paling sering bikin salah suami atau istri? Aku. Yang paling bikin salah suami apa istri? Tapi yang sering ngomel tuh siapa? Alhamdulillah suami mah. Alhamdulillah. Jadi perempuan ini harus semangat kalau datang ke majelis maulid karena bisa mulia kita karena jasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oleh karena itu bersyukur kita hadir ke majelis ini. Kita duduk di sini karena rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Cara bersyukurnya bagaimana? Satu, datang ke majelis maulid. Karena kalau datang ke majelis maulid udah pasti Bu, kita bisa silaturahim sama tetangga, silaturahim sama keluarga kita kumpul, sama jiran jauh kita bisa ketemuan, betul apa enggak? Bahkan kita bisa akur sama orang yang berantem di majelis maulid. Ada orang yang kita nggak demen, kita lagi berantem sama tetangga jauh. Pas kita datang dia duduk di situ. Kita duduk sini deket, mau bangun nggak enak. Akhirnya begitu duduk teguran. Alhamdulillah. Ada nggak yang punya pengalaman begitu? Nggak ada. Akur semua di sini. Amin ya Rabbal. Duduk di sini kita bersyukur karena umat Nabi Muhammad. Kita bertasyakur. Bu, saya mau tanya, kenapa sih Bu demen banget sama majelis maulid? Kenapa Bu? Kan nabinya gak ngerjain maulid Bu. Ayo. Kalau ada yang tanya, Nabi gak bikin maulid. Kita jawab, Nabi memang gak bikin maulid karena Nabi tidak mungkin memuji dirinya sendiri. Di majelis maulid isinya adalah pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di majelis ini semua isinya pujian sama Nabi. Apa di antara pujiannya? Salawat. Kita baca salawat mau? Salawat busyra hafal? Diiringi sama hadrah ya. Salawat busyra 2 kali. Habis itu kita baca salawat tibil qulub. Bisa? Pas baca salawat tibil qulub, tangan ibu yang sebelah kanan, tangan ibu yang kanan langsung pegang mana yang sakit. Insya Allah yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Jangan salah, Bu, jangan salah. Oh itu kenapa dengkulnya dipegangin? Jangan salah, sholawat bisa jadi penyembuh. Apalagi bacanya bareng-bareng di majelis maulid. Insya Allah sholawat yang kita baca bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Baca sholawat busyra 2 kali, sholawat tibil qulub 2 kali. Pas pegang sholawat tibil qulub boleh dari sholawat busyra pegang mana yang sakit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra.
orang yang sakit. Dia ada yang pas baca sholawat 30 langsung megang macam-macam, saya lihat di sini. Ada yang megangin dadanya kayaknya lagi kesal tuh. Ya, ada yang pegangin kepala, lagi pusing kayaknya. Ada yang lagi pegangin perut, pengen hamil lagi. Tapi kebanyakan saya liatin langsung pada megangin dengkul. Usap-usap dengkulnya. Kayaknya dengkulnya udah mulai berasa ya. Pokoknya bil barokah. Bil barokah sholawat ya, berkahnya sholawat, insya Allah apa yang kita inginkan dikabul, yang sakit segera diangkat penyakitnya sama Allah. Amin ya Rabbal. Jadi jangan jauh-jauh dari sholawatan, dah gitu aja. Karena sholawat ini Bu, zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum min qiyamah. Karena sholawat yang kita baca akan jadi cahaya. Cahaya di hati, cahaya di kubur, cahaya nanti di yaumil qiyamah. Kata Nabi, aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum sholata alayya. Kata Nabi, orang yang paling dekat sama aku nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat sama aku di hari kiamat, yang dekat sama Nabi adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Jadi bersyukur kita ini duduk di majelis maulid, bersyukur kita bisa hadir ke majelis maulid, karena kita bisa insya Allah banyak sholawat, yang sholawat ini bisa mengantar kita mendapatkan kelak syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Satu sholawat. Lagi Bu, saya sampai jam berapa nih? 11 sampai setengah 12. Jam berapa? Jam 1. Ibu dulu enak ngeliatin sambil makan lemper, kakinya belonjor lagi. Yang kedua, yang pertama tadi sholawat. Pokoknya tiap hari biar banyak sholawat ya. Tapi kalau ngomongin sholawat saya jadi mau cerita Bu. Pernah ada seorang raja baru punya anak, anaknya baru bisa jalan. Raja, namanya raja, tinggal di istana. Anaknya yang baru bisa jalan lagi jalan-jalan tuh, dilihatin sama raja di istana, di taman istana. Anak yang lagi disayang-sayang itu, yang lagi baru mulai bisa berjalan, lagi jalan, lagi mulai merangkak jalan-jalan gitu di istana, taman istana. Tiba-tiba nggak terasa ada kuda ngamuk masuk ke dalam istana, yang akhirnya menabrak itu anak raja, mati seketika. Kira-kira raja gimana perasaannya? Nangis, marah. Kata raja, prajurit tolong cari yang punya kuda, karena nyawa harus dibayar nyawa. Carilah prajurit, siapa yang punya kuda. Ketemu seorang laki-laki, langsung dibawa ke hadapan raja. Bu, raja udah siap pedang. Begitu yang punya kuda datang, langsung mau dibunuh. Tapi begitu itu pemuda datang, kok tiba-tiba kata raja langsung bilang gini, kamu pasti penyihir ya? Pertama ditanya, kamu yang punya kuda? Betul raja, sambil ketakutan itu ngomongnya, jawabnya. Kamu yang punya kuda ini? Benar. Kamu tahu apa yang terjadi pada kudamu? Dia menabrak anakku sehingga mati mendadak. Diam aja. Kamu seorang sihir ya? Kamu seorang penyihir? Bukan raja. Pasti kamu penyihir? Bukan raja, saya manusia biasa, saya rakyat biasa. Pasti kamu penyihir? Anak tersebut, bukan, saya bukan penyihir. Karena tadi saya tuh udah kepengen marah-marah, saya kepengen murka, saya pengen membunuh kamu dengan pedang saya sendiri. Tapi ketika saya memandang wajahmu, kenapa tiba-tiba luluh hatiku memandang wajahmu? Saya yakin kamu pasti adalah tukang sihir, menyihir saya supaya saya nggak jadi marah. Kata yang punya kuda, saya bukan penyihir raja. Lalu apa yang kau lakukan sehingga aku bisa luluh pada wajahmu? Hatiku jadi luluh padamu sehingga aku nggak mau membunuhmu. Bu,
Kata pemuda tersebut, saya ketika mengetahui kuda saya membuat mati anakmu, saya sudah pasrah. Pasti raja akan membunuh saya. Tangkap saya, sampailah saya sekarang di hadapanmu. Dari mulai tangan saya diikat oleh prajuritmu, sampai dengan di depanmu, lisan saya tidak pernah berhenti bersolawat. Lisannya nggak berhenti bersolawat, sehingga luluh hatinya raja. Apa bacaannya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad dhaqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat salam untuk Nabi Muhammad. Qad dhaqat hilati, telah sempit jalan keluar yang akan aku tempuh. Kan udah diikat sama prajurit, udah dipegang sama prajurit, udah tinggal dibawa, mati udah pasti. Qad dhaqat hilati, telah sempit jalan keluar yang aku tempuh. Adrikni ya Allah, tolong aku ya Allah. Adrikni ya Rasulullah, bantu aku ya Rasul. Salawat itu ibu apa enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad dhaqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasul. Ada bu di buku Istighosah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad dhaqat hilati, adrikni ya Allah ya Rasulullah. Ternyata bu, sholawat itu namanya sholawat kepepet. Halo, assalamualaikum. Masih pada melek? Mata aman mata? Perut aman? Benar. Jam 11 nih. Kaki aman kaki? Bu, ternyata sholawat ini bisa menjadi luluhnya hati lawan. Ketika anak tersebut yang punya kuda membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad dhaqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah, maka luluh hatinya raja. Makanya sholawat ini bisa ibu pakai, bisa ibu baca, tapi pergunakan pada hal kebaikan. Contoh, kan yang namanya yang punya kuda tadi nggak sengaja itu kudanya tiba-tiba lari, tiba-tiba buat wafat anaknya raja, kan nggak sengaja. Itu bukan sebuah kezoliman karena ketidaksengajaan. Nah kita kalau nggak sengaja bisa kita lakukan hal semacam itu. Contoh, ibu janji mau ke pasar sama suami, Pak izin saya ke pasar, pulang jam 10. Keterusan habis dari pasar mampir makan bakso, habis makan bakso mampir makan mie ayam, habis makan mie ayam berhenti minum es campur, pulang jam 3 lupa, padahal janji sama suami pulang jam 10. Ya Allah, takut suami marah. Kalau kita nggak sengaja, atau mungkin di kendaraannya mogok, kendaraannya macet, jalannya macet, janji melampaui batas, maka kita katakan sholawat itu yang banyak, baca itu sholawat yang banyak. Karena kita nggak sengaja, bukan pada kezoliman. Pakainya jangan unsur kezoliman. Apa contohnya? Ibu lagi duduk di rumah, ada tukang panci keliling mau datang ke rumah, mau nagih. Akhirnya kita baca sholawat, padahal duitnya ada buat bayar, cuma supaya itu tukang panci melewati rumah kita. Zolim itu namanya, nggak boleh, karena mengelabui, padahal duitnya ada. Ini bisa kita baca kalau sekiranya kondisi kepepet, sangat sulit menemukan jalan keluar, bingung bagaimana lagi menemukan solusi masalah kita. Perbanyak baca sholawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qad dhaqat hilati, adrikni ya Allah, adrikni ya Rasul. Kalau nggak hafal, udah baca aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah.
Tapi udah profesional ini. Mudah-mudahan yang profesional jadi internasional. Jadi banyakin baca sholat. Yang terakhir, yang kedua, kalau kita cinta sama Nabi, jangan jauh-jauh dari ajaran yang Nabi sampaikan. Jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang alim. Udah Bu, kita duduk aja sama orang-orang alim. Duduk aja dapat pahala, duduk aja bisa nentramin hati. Kata Nabi, pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, iza madal mu'min arba'ina surahan walam yujalis ulama khassa qalbuhu. Wahai Ali, kalau ada satu orang mukmin nggak duduk bersama dengan orang alim, ini udah beriman, dia hatinya udah beriman, tapi dia nggak mau duduk bersama dengan orang alim, khassa qalbuhu, mati hatinya, keras hatinya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang bikin tentram hati sholawat, yang bikin tentram hati kedua duduk bersama dengan orang-orang alim. Kalau ada orang alim kita nggak deketin, rugi. Karena kata Nabi, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang nanti pada zamanku orang-orang ngejauhin para ulama, ngejauhin para guru-guru. Apa yang akan mereka dapat? Satu, yarfa'illahul barakah min kasbihi, hidupnya bakal susah, kagak ada berkah. Dagangannya nggak laku, dagangannya nggak berkah. Naudzubillah, hasilnya nggak mendapatkan keberkahan. Naudzubillah. Kenapa? Jauhin ulama, jauh-jauh dari para ulama, ngejauhin orang alim. Tapi orang sini mah insya Allah pada demen duduk sama orang alim ya Pak ya. Di mana majelis taklim? Duduk, nggak apa-apa, duduk doang juga. Biar kata duduk doang juga nggak apa-apa. Begitu nyampe yang dicari tiang mana, tiang. Nggak apa-apa, yang penting bisa berdekatan dengan orang alim. Kalau kita jauhin orang alim, kita jauhin guru-guru, kita jauhin ulama, satu, diangkat keberkahan dari rezeki kita. Naudzubillah. Yang kedua, ya, ini yang bahaya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan meninggal dunia enggak bawa keimanan. Naudzubillah. Kita kan pengen wafat kita husnul khatimah, makanya kita ngaji, makanya kita baca Quran, makanya kita istiqomah kebaikan, supaya kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Caranya supaya hati tenang, supaya hidup kita berkah, supaya wafat kita husnul khatimah, maka jangan jauh-jauh dari ulama. Caranya dapetin ulama di mana? Di majelis taklim, di majelis ilmu. Di tempat ini kalau ada pengajian, datengin. Pengajian dilanggar, datengin. Bukan dilanggar kagak boleh, maksudnya di tempat langgar, di musola, di masjid, di rumah, di majelis taklim, datengin. Sekali lagi, meskipun ibu cuma nyampe duduk nyender merem ngorok, tapi kalau bisa jangan sampai ngorok, kesian yang sebelah. Meskipun cuma nyampe, karena kata Nabi, julusuka sa'a fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairun laka min ikki alfi raqabah. Duduk sebentar di majelis ilmu, nggak pegang pulpen, nggak nyatet, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Alhamdulillah. Jadi sekarang cara nentramin hati, cara kita berkah hidup, cara wafat husnul khotimah, pertama sholawat. Yang kedua, biar sering duduk di majelis-majelis duduk aja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat bagi sesiapa yang beriman dan punya duduk aja, banyak pahalanya. Duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada menengok 1000 orang yang sakit. Duduk di majelis ilmu sebentar akan mendapatkan limpahan berkah dan rahmat Allah. Duduk di majelis ilmu bisa jadi penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu. Ibu punya dosa? Caranya selain istighfar, sering duduk di majelis ilmu.